Hai semuanya, Hai. selamat datang di podcast Bincang Puan. Saya Hanuna Fira Maharani, tidak akan berbicara sendirian. Saya bersuara bersama teman podcast yang luar biasa. Halo Kak Titis Rahmawati. Halo Kak Hanun. Halo teman-teman semua. Bersiaplah teman-teman untuk menyimak percakapan kami tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam memilih keinginan, membuat keinginannya sendiri, menghadapi keinginan mereka sendiri. Oke, selamat mendengarkan. Seneng deh bisa ketemu kalian di podcast kita hari ini. Episode ini akan jadi permulaan. Episode pertama, awal dari podcast Bincang Puan yang tentu saja kami ciptakan, kami hadirkan untuk tuan puan yang terhormat. Oke, ayo kita awali perbincangan kita dengan berbagi pengalaman kita sendiri, pengalaman teman-teman tentang bagaimana sih perempuan itu seringkali merasa tidak bebas dalam memilih keinginan mereka sendiri. Oke, ada pengalaman gak Kak terkait hal itu? Oke, ini sebenarnya senang ya karena topiknya tentang sebuah pilihan, apalagi kita di sini dalam lingkupnya mengenai pilihan seorang perempuan ya Kak ya. Nah, kita di lingkungan kita yang sekarang ini, sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, baik itu di lingkup keluarga, teman atau masyarakat sekitar, itu kita sering banget dilingkupi oleh prasangka-prasangka atau pikiran-pikiran yang sebagaimana zaman dahulu orang-orang tua bebankan kepada kita, kalau perempuan itu biasanya bolehnya hanya maca, masak, dan mana gitu ya. Tapi di zaman yang udah semakin modern ini, perlu kita ketahui juga nih, dari yang aku lihat, dari sekelilingku juga, itu kita boleh loh ternyata di zaman sekarang, dan banyak juga ya seperti kita juga sekarang ini yang sedang menempuh pendidikan, itu kan ibaratnya seperti kita mengejar apa yang kita impikan gitu. Jadi kita tidak sekedar apa yang dikatakan zaman dahulu kalau perempuan itu hanya boleh maca, masak, dan manak gitu. Kita juga perlu di zaman ini memiliki pendidikan yang tinggi untuk ya kebutuhan diri sendiri, kebutuhan kedepannya gitu. Jadi kita tidak dipenjarakan oleh beban ekspektasi dari keluarga, masyarakat, ataupun teman gitu sih Kak dan teman-teman semua. Oke, setuju sih sama kata-kata Kak Titis. Tentu ya, kita sebagai perempuan, sebagai seseorang yang dari dulu itu punya punya sesuatu yang memang membatasi, karena itu berangkat dari ekspektasi keluarga, juga sebagai perempuan yang bisa dibilang tidak terbiasa, tidak menuruti apa yang diminta. Itu jadi persoalan yang rumit ya untuk seorang perempuan menebas keterbatasan itu, keluar dari zona itu untuk jadi sesuatu yang menuruti keinginan mereka sendiri. Itu udah butuh perjuangan banget ya untuk seorang perempuan. Dan lagi-lagi hal ini tentu saja bukan berangkat dari sesuatu yang tidak ada. Tentu ini berangkat dari budaya kita, budaya yang memang sudah mengakar, yang kita tahu sebagai budaya patriarki ya. Itu budaya yang memprioritaskan salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Di situ ada ketimpangan, ada ketidakadilan yang terjadi sehingga perempuan itu ada di posisi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa mungkin pada saat itu ya pemikirannya orang tua berekspektasi yang banyak terhadap maca, masak, manak untuk perempuan ya karena itu akan didedikasikan untuk seorang laki-laki gitu. Tapi ya berangkat lagi-lagi dari ekspektasi keluarga, itu menjadi sesuatu yang cukup rumit ya untuk kita lagi-lagi kita dobrak sebagai perempuan yang ingin keluar dari posisi itu. Juga ingin loh perempuan itu berdiri di atas kaki sendiri, menjadi seseorang yang
kalau bahasa anak sekarang itu, bahasa sekarang independent woman. Jadi seorang yang mandiri. Itu tentu saja bukan untuk menyetarakan laki-laki, tidak, tapi untuk memenuhi apa yang tidak bisa mereka capai, apa yang tidak bisa mereka terima sebelumnya, sehingga mereka memilih untuk aku juga bisa kok ngelakuin ini, hal yang biasanya dilakukan laki-laki. Berangkat dari pengalaman pribadi, tentu saja di lingkup keluarga yang agak nyenggol ke arah budaya patriarki ya teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin agak bikin menyebalkan sih, ketika mereka itu yang laki-laki tiba-tiba menyuruh kita yang perempuan-perempuan ini tiba-tiba dalam sekejap tanpa ada pembicaraan apapun, tiba-tiba datang terus bilang, perempuan ngapain sih, diam aja, perempuan itu nyapu, bantuin ibu di dapur, bersih-bersih rumah sana. Dan ya sebagai perempuan ya, sebagai yang biasa menuruti itu, kita langsung aja untuk menjalankan pekerjaan itu gitu. Betul, kadang suka otomatis ya Kak. Iya, otomatis. Kadang kita kayak apa ya, oh iya kita perempuan sih gitu. Karena udah dilabeli itu, karena kita tahu ya, mungkin karena udah merasa itu kodrat ya sebagai perempuan, dan itu menjadi sesuatu yang sudah dilabeli gitu. Tapi anehnya, ketika kita diminta untuk melakukan itu, ketimpangan yang dirasakan oleh diriku sendiri ini berada di ketika mereka menyuruh, kupikir mereka akan melakukan hal lain dalam artian ya juga membantu untuk turut serta gitu, membantu pekerjaan itu. Ternyata enggak, mereka justru ya udah diam aja, tiduran, duduk, ngeliatin kita yang masak, ngeliat kita yang ya kayak gitu ya teman-teman yang terjadi sekarang. Jadi itu jadi persoalan yang agak nggak adil sih sebenarnya, walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang begitu krusial ya mungkin, tapi mungkin juga bagi sebagian orang itu sangat menyebalkan, dan ini jadi sesuatu yang lagi-lagi dekat dengan budaya patriarki. Nah, untuk pengalaman dari temen nih, aku punya teman yang dia itu dijerat sama ekspektasi keluarga tentang pendidikan. Dia diminta untuk gak berpendidikan tinggi, dalam artian ya lagi-lagi pertanyaan pertanyaan masyarakat kita tentang kenapa sih kamu itu sekolah tinggi-tinggi, ujungnya juga nanti di dapur, ujungnya nanti juga ngurus anak, bla 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 bla. Itu jadi sesuatu yang perempuan itu sering kali dapat kalimat itu gitu. Dan ini jadi persoalan yang berat buat dia, karena dia sebagai perempuan, sebagai seorang manusia, juga punya keinginan besar untuk mewujudkan impian itu. Dan itu malah jadi sulit, dan bagi dia malah jadi kebalik gitu pemikirannya. Kalau dia mikir kalau kita ngelakuin hal itu malah jadi sesuatu yang kenapa ya aku ngelakuin ini? Emang boleh aku ngelakuin ini sebagai perempuan? Emang gak apa-apa? Kakak pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Iya, kita pernah banget ya. Apalagi kita juga perempuan itu lagi-lagi kayak ya serba salah gitu kan. Kita menganggapnya kayak kita gak berpendidikan, mau ngajarin apa ke anak-anak? Kita gak berpendidikan dibilang wanita itu cukup di dapur gitu kan. Jadi kayak kita tuh terjerat dalam ya beban-beban pikiran kita sendiri itu gitu, yang diciptakan oleh lingkungan sekitar itu sih gitu. Iya, betul. Ya lagi-lagi berangkat dari pengaruh budaya sama norma-norma yang memang sudah ada ya dari zaman dulu. Itu jadi bikin perempuan terkekang, perempuan tidak, kalau dibilang tidak berdaya, mungkin ada yang tidak berdaya, tapi kebanyakan perempuan itu ya tidak bebas untuk melakukan apapun,
seperti tidak diberikan ruang untuk memenuhi hak-hak yang dia inginkan, keinginan yang dia inginkan. Jadi pemikiran tentang dia yang berpikir kalau hal itu jadi nggak pantas deh buat seorang perempuan untuk diperjuangkan, malah jadi sesuatu yang akhirnya nggak beneran diperjuangkan oleh seorang perempuan. Sampai akhirnya mungkin ini nggak asing ya sama teman-teman semua, itu ada nih Kak film itu di Netflix tentang Apa tuh Kak? tentang ini perlawanan perempuan. Judulnya? Gadis Kretek ya kalau nggak salah. Oh iya. Ya aku sempat ini sih lewat beberapa kali kayak cuplikannya gitu, kayak di sosial media aku lewat juga sih, kayak ya cukup menarik ya sebenarnya untuk dibahas dari segi pandang perempuan gitu, dari kacamata perempuan. Itu cukup menarik sih buat aku. Gimana nih pembahasan terkait itu Kak? Oke, kalau untuk itu ya, ini sih aku salut sih sama dunia perfilman Indonesia yang mengangkat cerita itu. Cerita yang memang berangkat dari novel ya teman-teman, dijadikan film dengan berfokus ke tokoh utama perempuan yang namanya Jengyah. Itu dia menurutku, mungkin kalian juga bisa setuju sih kalau itu tuh banyak menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan seorang perempuan yang hidup di zaman itu terkungkung dengan budaya patriarki. Oh gitu Kak, berarti dalam film itu aku karena belum nonton sepenuhnya juga ya Kak, itu si tokoh itu berada di antara menceritakan zaman dahulu, perempuan di zaman dahulu gitu ya, dan relevansinya dengan yang sekarang nih gitu. Oh gitu, ya. Ini bisa kita tarik lurus ya Kak ya dengan pembahasan kita nih. Seru-seru, menarik. Beneran punya kaitan, karena memang lagi-lagi perempuan itu dia mau berdikari itu sulit, apalagi pada zaman itu. Jadi ada kungkungan-kungkungan yang benar-benar membatasi dia sebagai seorang perempuan. Ada beberapa hal yang bikin dia merasa, ini nggak benar, kenapa sih kita sebagai perempuan harus dibatasi dengan hal-hal seperti ini. Dan itu membuat dia menjadi perempuan yang berusaha untuk keluar dari hal itu. Dengan apa? Dengan bentuk perlawanan yang dia lakukan. Menjadi seorang perempuan yang intelektual, menjadi seorang perempuan yang berwawasan, jadi seorang perempuan yang berani berpendapat, berani melakukan sesuatu yang biasa itu dilabeli sebagai pekerjaan laki-laki, seperti yang ada di ranah-ranah publik, menjadi mungkin pemimpin suatu hal atau hal-hal yang terkait yang masih mudah untuk ditangani sama perempuan gitu. Kalau dari aku sendiri nih ya Kak, dari pemaparan Kakak barusan terkait film tersebut, dari aku cerna sih barusan kalau sebenarnya perempuan itu berdikari itu tidak harus, bukan dengan artian serta-merta agar perempuan menjadi di atas laki-laki, menjadi yang superior, bukan dari yang Kak Hanun barusan sampaikan terkait film tersebut. Ternyata aku bisa tarik garis bahwa perempuan itu menunjukkan apa pendapatnya, apa keinginannya, berusaha untuk mencapai impiannya, itu ternyata sebagai sebuah dobrakan saja, kayak perempuan tuh tidak serta-merta bisa direndahkan gitu, kayak Kak, jadi bisa membantu lah. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita tunjukkan kepada sekitar kita sebagai kita perempuan, bahwa kita juga boleh berpendapat, kita juga boleh tampil gitu, itu sebagai sebuah keuntungan juga sebenarnya buat perempuan. Kayak kita ber-effort sedikit mungkin ya harusnya, kayak emang tampil itu sulit, emang menjadi superior itu sulit, tapi dengan begitu, dengan kita menyampaikan apa pendapat kita berusaha mencapai itu gitu, kita menjadi apa yang kita inginkan gitu setidaknya. Jadi bukan berada di atas laki-laki, tapi kita menjadi diri kita yang kita inginkan, tidak direndahkan gitu sih.
Bener nggak tuh Kak? Bener banget. Aduh, terima kasih nih, makin diluruskan Iya. sama Kak Titis. Aduh. Kalau menurut aku gitu sih ya Kak. Gimana nih menurut teman-teman semua kira-kira? Iya. Ntar kita diskusi bareng kali ya di kolom Iya, komentarnya iya, gitu. Bisa, Iya. boleh banget. Nah, ya bener ya, berangkat dari budaya-budaya itu sama ya kebiasaan-kebiasaan yang ada dari zaman dahulu itu kemudian menjadi sesuatu yang apa ya? Mungkin akan menyenangkan gitu ketika kesetaraan itu kemudian berbalik menjadi sesuatu yang apa ya? Saling suportif dalam posisinya. Dalam artian kaum laki-laki itu tidak merasa lebih daripada yang perempuan terima, tapi mereka menempatkan posisinya masing-masing pas dengan hak yang sama. Dan Setuju itu sih. ya sulit ya Kak sebenarnya, tapi ini menjadi satu hal yang benar-benar diusahakan untuk perkembangan saat ini gitu. Setuju karena pada dasarnya kita itu bukan melihat siapa yang paling di atas, paling superior, bukan, tapi pada dasarnya menempatkan pada posisinya Iya, gitu ya Kak, betul. dimana kesetaraan ini ya emang diperlukan gitu, tapi sebagai menempatkan posisi yang seharusnya gitu pada tempatnya masing-masing gitu. Betul. Tapi ya baiknya adalah saat ini ya mungkin karena memang budaya itu sudah lama sekali ada, sekarang sudah mulai terkikis, sudah mulai banyak yang menyadari pentingnya keberadaan perempuan, pentingnya hak-hak tentang kesetaraan itu. Jadi udah banyak banget bisa kita temuin ya pekerjaan-pekerjaan yang juga melibatkan perempuan, tempat-tempat yang mungkin awalnya kelihatan gak mungkin untuk perempuan bisa ikut bergabung di situ, itu menjadi tempat yang juga bisa dijalani oleh perempuan. Dan itu sekarang udah banyak banget, karena ya lagi-lagi balik sama kata-kata sebelumnya yang bilang ini perempuan itu mau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Saat ini tuh kesempatannya udah jauh lebih banyak karena sudah lebih bebas dari sebelumnya, dan ini jadi sesuatu yang semakin ingin diperjuangkan oleh seorang perempuan gitu. Dan ya sekarang juga banyak ya tempat-tempat yang mendukung hal itu, juga kampanye-kampanye tentang kesetaraan gender yang terus naik, terus dikuak oleh masyarakat, tentunya perempuan-perempuan yang masih terus menuntut kesetaraan hak itu gitu. Ada lagi nggak nih Kak pengalaman yang mau diceritain? Mungkin ini ya menarik dari sesuatu yang juga menarik dari sosial media, salah satunya itu video-video sekarang banyak ya Kak, salah satunya tuh soundnya yang mengangkat kalau tentang independent woman nih, kayak independent woman apa itu, kalau bisa diurus gue mending pilih diurus. Iya, itu lagi ramai juga ya Kak. Betul. Nah itu cukup menarik karena ya memang betul kita sebagai perempuan capek gitu ya, terbebani oleh banyak pikiran masyarakat, lingkungan gitu, dan memang tidak semudah itu untuk menyetarakan diri, untuk memposisikan diri. Namun di sini aku bisa bawa kesimpulan bahwa dari sound itu kita tuh tahu kalau ya walaupun kita capek nih menjadi seorang yang untuk menuju independent woman, tapi dengan usaha kita memperjuangkan peran perempuan itu setidaknya Kak, membawa identitas kita juga loh, kalau perempuan tuh dinilai bisa dan hebat juga berada di posisinya gitu. Dan independent woman di sini bukan serta-merta sebagai label kalau dia udah bisa apa-apanya sendiri dan itu hebat. Itu juga nggak mesti seperti itu sebenarnya. Kayak independent woman itu ibarat kata gini, kita perempuan apalagi itu kan zaman sekarang udah lumrah ya sama pendidikan, kerja, betul. Apalagi ya kayak perempuan juga sekarang udah banyak banget yang kerja. Itu independent woman seperti itu ya bukan karena apa-apa, tapi karena dituntut keadaan juga ya Kak. Jadi kayak ya keadaan memang mengharuskan kita untuk menjadi independent woman gitu.
Walaupun maunya kita sih ya seperti perempuan yang cuma masak dan macak ya, tapi untuk keadaan yang sekarang sepertinya pemikiran yang seperti itu bukan lagi pemikiran yang harus kita terima gitu. Kita harus berkembang gitu dari pemikiran yang sekedar menganggap bahwa perempuan itu bolehnya hanya ya itu 3M tadi, mana, 3M. macak dan masak gitu. Betul. Kayak kita juga harus berkembang dan keluar dari pemikiran itu sih Kak menurut aku. Itu juga ini ya, berangkat dari perasaan perempuan di mana dia nggak merasa puas dengan dirinya sendiri ketika mungkin dia sudah menerima kodrat itu, 3M itu, macam masa mana, tapi di dalam relung hati dia yang paling dalam ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kok iya aku nggak bisa ya menggapai ini. Jadi itu sih yang jadi bentuk niat awal yang pada akhirnya dia berubah menjadi bentuk perjuangan sampai akhirnya mengarah pada perlawanan terhadap apa yang sudah terjadi di masyarakat. Untuk apa? Untuk memenuhi hak itu, untuk memenuhi keinginannya Kak. Betul. Jadi wanita itu berusaha memperjuangkan apa yang dia impikan juga ya. Nah, oke. Ini loh teman-teman, jadi bahan perbincangan utama nih di Instagram kami, Bincang Puan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya patriarki, tentang perlawanan perempuan yang pada akhirnya memang mengarah pada gerakan yang namanya feminisme. Itu jadi sesuatu yang memang berangkat dari budaya patriarki, sehingga bahasan ini nih menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan perempuan gitu. Seru loh Kak pembahasan kita. Iya, hangat banget dan kita ya udah nggak kerasa ya Kak, tiba-tiba udah setengah jam kita, hampir setengah jam kita berbicara gitu ya tentang feminisme, karena emang kayaknya banyak banget ya topik yang perlu kita kuak nih tentang perempuan, bagaimana interpretasi lingkungan terhadapnya gitu, dan ya pemikiran-pemikiran yang dari dulu sampai sekarang ini gimana perkembangannya gitu ya. Budaya yang mengakar ya. Iya. Tentang sesuatu yang memang ditempel kepada perempuan, dilabeli ke perempuan, itu jadi sesuatu yang cukup banyak menghabiskan waktu ketika kita harus berbicara ini. Oke, mungkin itu ya perbincangan kita. Sampai sini Kak. Dulu aja kali ya. Gak apa-apa, karena kayaknya kita itu kalau bahas soal perempuan gak cuma sekali duduk rasanya gitu Kak. Betul, gak cuma sekali duduk. Iya. Aduh, seneng deh bicaranya tentang perempuan kayak gini. Iya. Tentang pilihan. Aduh, perempuan itu selalu saja dihantui dengan keinginan-keinginan, pilihan-pilihan, tapi satu sisi dia nggak bisa keluar dari pilihan itu. Betul, kayak terkungkung ya. Lagi ya tentang itu. Jadi ya mungkin ini episode pertama tentang sesuatu yang menjadi sesuatu yang sulit ya bagi perempuan, tentang memilih pilihan yang diinginkan. Oke. Nggak akan berlama-lama lagi deh ya Kak. Iya, bisa. Karena toh tadi katanya ini cuma episode pertama, berarti abis itu ada selanjutnya nih. Gimana tuh Kak? Iya, nanti ada episode selanjutnya yang mungkin bisa teman-teman nantikan di pertemuan kita selanjutnya tentu saja. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman perbincangan kita. Aku sebagai host dan Kakak sebagai tamu, tapi kita kayak udah hangat sekali ya, karena kita memang sama-sama berada di dalam tim ini ya teman-teman. Jadi kita bicaranya mungkin nanti ditajukinnya bincang santai atau apa gitu ya Kak. Boleh deh. Dan jangan lupa teman-teman semua episode 2-nya ditunggu, karena tadi seperti yang Kak Hanun bilang nih, kalau ini episode 1 berarti ada episode selanjutnya ya teman-teman. Kita tunggu aja nih gimana pergerakan dari tim Bincang Puan ini. Ada dobrakan apa lagi kita gitu ya. Dobrakan baru nih. Oke. Ya. Aduh. Gimana ya?
Pokoknya ini terima kasih deh kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan perbincangan kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan terima kasih loh untuk penunggu-penunggu setia para tuan dan puan ini. Ya, jangan lupa ya untuk kembali lagi ke sini, kembali lagi mendengarkan kita di podcast Bincang Puan. Terima kasih teman-teman semua. Sampai Makasih. jumpa. Oh iya, teman-teman, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye. Dah.